Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Oke, syukurlah. Oke, sebelum kita memulai pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dewi, silakan pimpin doa. Baik, untuk memulai mata pelajaran ini kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai pertemuan, Bapak akan absen dulu ya. Ya, Pak. Oke, ayo Malasari, Dewi Anggarati, Hadir, Pak. Yuniati, Hadir, Pak. Rafriani, Hadir, Pak. Fitri Suryani, Hadir. Rani Ismail, Eni Citra Lestari, Fitriani, Yulianti, Fitri Julianti Taiba, Suliani, Bagian Bersana, Husnul Khotimah, Rizky Sandi, Alfa ya, Sufyan Hadi. Aduh. Sakitnya, Pak. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang norma-norma. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Enggak ada, Pak. Apa materi pertemuan kemarin? Nilai sila. Ada yang masih ingat? Nilai-nilai Pancasila. Oke, dilihat ini. Oke. Jadi norma-norma yang akan ayah sampaikan pada pertemuan kali ini terkait ada beberapa norma. Ada yang tahu apa itu norma? Tidak. Mustul tahu apa itu norma? Oke. Bapak akan memaparkan apa norma. Jadi norma itu seperangkat aturan sosial yang dia hidup di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi ada beberapa jenis norma. Ada yang bisa sebutin beberapa jenis norma. Norma kemanusiaan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Budayaan. Terus. Norma kesusilaan. Terus. Norma paling lupa, Pak. Oke, jadi ada 4 norma. Nah, norma kesusilaan. Nah, norma kesopanan. Nah, norma hukum dan norma agama. Nah, jadi ada beberapa norma juga yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Artinya dia secara mutlak dia sudah ada secara norma hukumnya. Nah, jadi norma kesusilaan itu dia hadir di masyarakat. Orientasinya pada tindakan kemanusiaan. Nah, misal contohnya, ada yang tahu contoh norma kesusilaan? Nah, misal contohnya sikap Kurniati terhadap Ayu itu. Jadi jangan meludahi Ayu sembarangan. Secara kemanusiaan dia melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu salah satu contoh norma kesusilaan. Norma kesopanan. Ada yang tahu norma kesopanan? Bunga? Sopan dalam berpakaian. Ya, mantap. Terus Pita, lagi. Sopan dalam perkataan. Mantap, Pita, lagi. Sopan dalam perbuatan. Mantap sekali. Oke. Jadi seperti itu. Jadi norma kesopanan itu aturan yang memang dia berorientasi untuk menjaga ketertiban sesama manusia. Sepertinya kita dengan orang tua, itu kita harus menghargai orang tua, kita harus menghormati orang tua. Jangan kita sembarangan tentang orang tua, pukul orang tua. Itu kan melanggar etika kesopanan. Nah, dia mengatur tentang orientasi tentang sikap-sikap perbuatan yang pantas dan dipandang perlu untuk harus kita taati. Nah, norma hukum, ada yang tahu norma hukum? Oke, jadi norma hukum itu aturan yang mengatur yang diatur oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi segala bentuk aturan, semisalnya aturan di kota pemerintah saat berkendara menggunakan helm. Nah, kita wajib mematuhi itu. Karena itu aturan hukum untuk menertibkan tindakan masyarakat Indonesia agar bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama. Nah, seperti itu lintasan norma hukum. Nah, norma agama. Jadi norma ini kita tidak bisa ubah ataupun kita tidak bisa modifikasi karena dia berlandaskan pedoman hidup kita, pedoman agama kita, Quran hadis. Nah, misalnya kita wajib melaksanakan sholat. Jadi hukumnya wajib itu. Kalau kita tidak melaksanakan, maka kita akan apa? Melanggar norma agama itu sendiri. Jadi segala hal yang kemudian sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, maka itu wajib dilaksanakan. Nah, kalaupun kita tidak laksanakan, maka kita akan apa?
kita akan ya kita akan mendapatkan apa? Ah, nanti kita akan diberikan mendapatkan neraka di akhirat nanti karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Norma-norma yang kemudian menjadi materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ini ya Pak, kalau kita tidak melaksanakan norma-norma tersebut, apa yang akan terjadi Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Oke, Bapak harus jawab ya. Jadi kalau kita tidak mentaati norma-norma, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, kalau jadi 4 norma itu dia mempunyai dampak yang berbeda-beda. Nah, kita contoh saja norma kesusilaan. Nah, kalau kita melanggar norma kesusilaan, maka kita akan dijadikan sebagai omongan sosial. Nah, jadi kita sebagai omongan masyarakat sosial atas tindakan-tindakan kita. Dampaknya pada tekanan sosial kita yang akan berdampak. Nah, jadi seperti itu ya. Udah paham ya? Ya Pak. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dan terima kasih. Itulah materi singkat norma-norma yang saya sampaikan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Oke, syukurlah. Oke, sebelum kita memulai pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dewi, silakan pimpin doa. Baik, untuk memulai mata pelajaran ini kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai pertemuan, Bapak akan absen dulu ya. Ya Pak. Oke, ayo Mansari, Dewi Anggarani, Hadir Pak. Yuniati, Hadir Pak. Grafiani, Hadir Pak. Fitri Suryani, Hadir. Rani Ismail, Eni Citra Lestari, Fitriani, Yulianti, Fitri Julianti Taiba, Suliani, Baikdian Rosana, Husnul Fatimah, Rizky Sandi, Alfa ya, Sufian Hadi. Aduh. Sakitnya Pak. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang norma-norma. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Apa materi pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Nilai-nilai Pancasila. Oke, lihat ini. Oke. Jadi norma-norma yang akan ayah sampaikan pada pertemuan kali ini terkait ada beberapa norma. Ada yang tahu apa itu norma? Betul tahu apa itu norma? Oke. Bapak akan memaparkan apa norma. Jadi norma itu seperangkat aturan sosial yang dia hidup di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi ada beberapa jenis norma. Ada yang bisa sebutin beberapa jenis norma? Norma kemanusiaan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Budayaan. Terus. Norma kesusilaan. Terus. Norma apa lagi lupa Pak? Oke, jadi ada 4 norma. Nah, norma kesusilaan. Nah, norma kesopanan. Nah, norma hukum dan norma agama. Nah, jadi ada beberapa norma juga yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Artinya dia secara mutlak dia sudah ada secara norma hukumnya. Nah, jadi norma kesusilaan itu dia hadir di masyarakat. Orientasinya pada tindakan kemanusiaan. Nah, misal contohnya, ada yang tahu contoh norma kesusilaan? Nah, misal contohnya sikap Kurniati terhadap Ayu itu. Jadi jangan meludahi Ayu sembarangan. Secara kemanusiaan dia melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu salah satu contoh norma kesusilaan. Norma kesopanan. Ada yang tahu norma kesopanan? Bunga? Sopan dalam berpakaian. Ya, mantap. Terus pintar lagi. Sopan dalam perkataan. Mantap, pintar lagi. Sopan dalam perbuatan.
mantap sekali. Oke, jadi seperti itu. Jadi norma kesopanan itu aturan yang memang dia berorientasi untuk menjaga ketertiban sesama manusia. Sepertinya kita dengan orang tua, itu kita harus menghargai orang tua, kita harus menghormati orang tua. Jangan kita sembarangan tentang orang tua, pukul orang tua. Itu kan melanggar etika kesopanan. Nah, dia mengatur tentang orientasi tentang sikap-sikap perbuatan yang pantas dan dipandang perlu untuk harus kita taati. Nah, norma hukum, ada yang tahu norma hukum? Oke, jadi norma hukum itu aturan yang mengatur yang diatur oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi segala bentuk aturan, semisalnya aturan di kota pemerintah saat berkendara menggunakan helm. Nah, kita wajib mematuhi itu, karena itu aturan hukum untuk menertibkan tindakan masyarakat Indonesia agar bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama. Nah, seperti itu lintasan norma hukum. Nah, norma agama. Jadi norma ini kita tidak bisa ubah ataupun kita tidak bisa modifikasi karena dia berlandaskan pedoman hidup kita, pedoman agama kita, aturan hadis. Nah, misalnya kita wajib melaksanakan sholat. Jadi hukumnya wajib itu. Kalau kita tidak melaksanakan, maka kita akan apa? Melanggar norma agama itu sendiri. Jadi segala hal yang kemudian sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, maka itu wajib dilaksanakan. Nah, kalaupun kita tidak laksanakan, maka kita akan apa? Kita akan ya, kita akan mendapatkan apa? Nanti kita akan diberikan mendapatkan neraka di akhirat nanti karena tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Norma-norma yang kemudian menjadi materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Gini ya Pak, kalau kita tidak melaksanakan norma-norma tersebut, apa yang akan terjadi Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Oke, Bapak harus jawab ya. Jadi kalau kita tidak mentaati norma-norma, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, jadi 4 norma itu dia mempunyai dampak yang berbeda-beda. Nah, kita contoh saja norma kesusilaan. Nah, kalau kita melanggar norma kesusilaan, maka kita akan dijadikan sebagai omongan sosial. Nah, jadi kita sebagai omongan masyarakat sosial atas tindakan-tindakan kita. Dampaknya pada tekanan sosial kita yang akan berdampak. Nah, jadi seperti itu ya. Udah paham ya? Ya Pak. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dan terima kasih. Itulah materi singkat norma-norma yang saya sampaikan.